Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, walau 1000 rebah, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Mari Bapak Ibu, kita membuka Alkitab kita dari kitab Bilangan pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop nubuat Bileam. Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam, dan dengan meremas-remas jarinya berkatalah ia kepada Bileam, untuk menyerapa musuhku aku memanggil engkau, tetapi sebaliknya sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Oleh sebab itu, enyalah engkau ke tempat kediamanmu. Aku telah berkata kepadamu, aku telah bermaksud memberi banyak upah kepadamu, tetapi Tuhan telah mencegah engkau memperolehnya. Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, bukankah telah kukatakan juga kepada utusan-utusan yang kau kirim kepadaku, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Dan sekarang aku ini sudah hendak pergi kepada bangsaku. Marilah aku beritahukan kepadamu apa yang akan dilakukan bangsa itu kepada bangsamu di kemudian hari. Lalu diucapkannyalah sanjaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, dan yang beroleh pengenalan akan yang maha tinggi, yang melihat penglihatan dari yang maha kuasa, sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Aku melihat dia tetapi bukan sekarang, aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Maka Edom akan menjadi tanah pendudukan, dan Seir akan menjadi tanah pendudukan musuh-musuhnya itu, tetapi Israel akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Dan dari Yakub akan timbul seorang penguasa yang akan membinasakan orang-orang yang melarikan diri dari kota. Ketika ia melihat orang Amalek, diucapkannyalah senjaknya, katanya, yang pertama di antara bangsa-bangsa ialah Amalek, tetapi akhirnya ia akan sampai kepada kebinasaan. Ketika ia melihat orang Keni, diucapkannyalah senjaknya, katanya, kokoh tempat kediamanmu, tertaruh di atas bukit batu sarangmu. Namun orang Keni akan hapus, berapa lama lagi maka Asyur akan menawan engkau. Diucapkannyalah juga senjaknya, katanya, celaka, siapakah yang akan hidup apabila Allah melakukan hal itu? Tetapi kapal-kapal akan datang dari pantai orang Kitim, mereka akan menindas Asyur dan menindas Heber. Lalu ia pun juga akan sampai kepada kebinasaan. Lalu bersiaplah Bileam dan pulang ke tempat kediamannya, dan Balak pun pergilah juga.
Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang nubuat Bileam. Sehingga tema kita hari ini adalah nubuat Bileam. Jikalau kita telah merenungkan dalam beberapa hari yang lewat bahwa Allah memakai Bileam untuk memberkati bangsanya yang akan menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Jikalau kita melihat Bapak Ibu, Bileam ini dibayar atau ditentukan, disuruh oleh Balak untuk boleh mengutuki bangsa Israel sehingga mereka mengalami kesusahan, kecelakaan ketika mereka menuju tanah Kanaan, sehingga mereka tidak boleh sampai ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Namun Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita melihat ada kuasa Tuhan yang bekerja, yang membuka mata daripada Bileam, yang membuka penglihatan Bileam, dan boleh mengerti akan firman Allah yang ia dengarkan, sehingga dia berbalik. Apa yang telah ditugaskan oleh Balak kepadanya berbeda terbalik Bapak Ibu, berbanding terbalik. Balak memerintahkan Bileam untuk mengutuki bangsa Israel, namun atas kehendak Allah yang telah membuka mata bahkan pengertian daripada Bileam, malah memberkati bangsa Israel. Kita melihat dalam pembacaan kita hari ini bagaimana Balak marah kepada Bileam, bahkan mengusirnya untuk boleh pergi, karena apa yang diinginkan oleh Balak tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Bileam. Bileam yang telah melihat akan anugerah Allah, Bileam yang telah melihat penglihatan yang baik, penerangan yang telah Tuhan berikan dalam hidupnya, berkata bahwa dia tidak sanggup berkata yang tidak benar. Jikalau kita melihat tadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, di ayatnya yang ke-12 dikatakan, tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, bukankah telah kukatakan juga kepada utusan-utusan yang kau kirim kepadaku, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, apa yang kurang yang diberikan oleh Balak kepada Bileam, namun tidak ada yang boleh menghancurkan atau menggagalkan kehendak Allah. Allah yang turut campur tangan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, yang telah memberkati mereka, bahkan menuntun bangsa itu menuju ke tanah perjanjian. Sekalipun ada orang yang tidak menyukai kehadiran orang Israel, bahkan berusaha untuk menghalang-halangi kedatangannya, tetapi ketika Tuhan berkehendak, apapun usaha manusia, semuanya digagalkan oleh Tuhan. Kita melihat Bapak Ibu betapa kuatnya persiapan, bahkan kesiapan yang dilakukan oleh Balak untuk menghadang kedatangan bangsa Israel lewat membuat kutub yang akan mengutuki bangsa Israel. Namun apapun usaha yang dilakukan oleh Balak, sekuat apapun kekuatan yang ia miliki, semuanya tidak ada artinya di hadapan Allah. Allah mengubah segala sesuatunya menjadi baik di tengah-tengah bangsa Israel. Kutub menjadi berkat. Bapak Ibu saudara terkasih, adakah yang bisa mengubah hal demikian? Hanya Tuhan kita yang mampu melakukan hal demikian. Orang yang mengutuki bangsa Israel diubahkan Allah menjadi berkat bagi Israel. Bapak Ibu saudara terkasih, apa yang menjadi kesusahan kita hari ini? Mari kita belajar dari perenungan ini. Bagaimana umat pilihan Allah diberkati Allah, sekalipun ada orang akan berbuat jahat dalam setiap kehidupan mereka, namun Tuhan tolong, Tuhan pimpin hidup mereka, sehingga apapun rencana mereka diubahkan Tuhan menjadi rencana yang baik bagi bangsa Israel. Demikian dalam hidup kita saat ini, orang-orang yang telah merasakan berkat Tuhan, yang telah merasakan penebusan melalui karya salib,
mari Bapak Ibu lebih sungguh lagi mengandalkan Tuhan. Apapun situasi yang kita alami, kita serahkan kepada Tuhan. Maka apapun usaha manusia, usaha dunia ini untuk menghancurkan kita, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan mengubahkan itu menjadi berkat dalam hidup kita. Dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkah, maka Tuhan akan menolong kita dan menjadikan semua itu menjadi berkat dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, kita belajar dari firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Bagaimana Bileam ditugaskan untuk mengutuki bangsa Israel, namun Allah ubahkan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati bangsa Israel. Demikian dengan hidup kita, walaupun ada orang yang akan menyakiti kita, Tuhan akan ubahkan menjadi berkat dalam hidup kita. Oleh karena itu, tetap andalkan Tuhan, jangan pernah ragu dalam setiap hidup kita untuk melangkah bahkan mengikut Tuhan dimanapun kita berada. Oleh karena itu, makin hiduplah dalam iman percaya kepada Tuhan Allah, maka kita akan merasakan berkat Tuhan lewat pertolongannya yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk perenungan hari ini yang mengajarkan kami bahwa Allah berdaulat atas kehidupan kami. Bagaimana bangsa Israel akan dikutuki melalui Bileam, namun Tuhan ubahkan menjadi berkat bagi bangsa Israel. Demikian dengan hidup kami, kami percaya apapun yang kami alami, Tuhan akan menolong kami dan akan memberkati hidup kami dimanapun kami berada. Ajar kami Tuhan lebih sungguh lagi mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Apapun persoalan yang kami alami, itu menjadi suatu batu loncatan dalam hidup kami untuk semakin sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang